Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati, saya banggakan Wakil Menteri Kominfo, Bung Nektar Patria. Yang saya hormati, saya banggakan Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Opa Amelia. Yang saya hormati Dekan Fakultas Filsafat UGM, yang juga Ibu Wamen, Dr. Siti Nursiningsih, para narasumber, ada Pak Panji, kemudian ada Pak Wahyu, dan juga Pak Wahyudi, Mas Anjar, dan kemudian juga moderator kita Pak Andreas Aryoto, Ketua Panitia Mas Pomo yang juga saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya mengucapkan selamat Sesi Natalis yang ke-56 pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Ini usia yang cukup matang begitu. Walaupun tadi Bu Dekan menyampaikan seharusnya usianya lebih sepuh dari 56. Ini fakultas yang boleh dikatakan pionir atau pertama perdana di Universitas Gadjah Mada. Saya ucapkan selamat Dies Natalis kepada seluruh keluarga besar Fakultas Filsafat UGM. Yang kedua, saya juga mengapresiasi tema webinar Sinergi UGM Agama yang ke-7 ini karena mengangkat sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang regulasi dan etika kecerdasan buatan, artificial intelligence, AI. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rektor bahwa AI itu punya dua wajah ya, wajah dewa, santa gitu, yang menguntungkan, membantu kita dalam kehidupan. Saya kira kita sudah sangat banyak terbantu oleh kecerdasan buatan, tetapi ada juga wajah butonya, wajah yang membahayakan, menghancurkan kita. Karena juga banyak orang yang sangat khawatir dengan perkembangan AI ini. Saya beberapa minggu yang lalu sangat sering menonton sebuah ceramah yang dilakukan oleh Profesor Yuval Noah Harari. Beliau adalah seorang ahli sejarah, filsuf, penulis buku yang cukup laris. Saya kira teman-teman mungkin sudah pernah baca bukunya Sapiens. Kemudian juga ada Homo Deus, gitu. Dan juga ada buku tentang Lesson for 21st Century. Itu adalah buku-buku yang menggetarkan kita karena beliau bicara tidak hanya soal sejarah manusia, tetapi juga perkembangan teknologi dan masa depan umat manusia. Prof. Harari ini adalah profesor di Departemen Sejarah Universitas Ibrani Yerusalem. Pandangannya sangat menarik karena beliau salah satu ceramahnya yang saya ikuti adalah soal AI dan masa depan humanity, AI and the future of humanity. Karena kita tahu sekarang perkembangan teknologi luar biasa cepat, bukan evolusi, tetapi sudah revolusi. Luar biasa sekali perubahan besar yang terjadi karena teknologi. Dan apa yang disampaikan oleh Prof. Harari ini adalah supaya kita memperhatikan tidak hanya dimensi tadi, apa yang bisa dibantu oleh AI terhadap kehidupan kita, tetapi kita juga harus juga memperhatikan apa yang bisa menjadi ancaman bagi kemanusiaan dari AI. Prof. Harari juga bicara soal apa yang dia sebut sebagai AI itu sudah masuk ke dalam relung tubuh manusia, disebut intimacy gitu. Kalau dulu kita bicara soal medsos itu tentu masih bicara soal perhatian, tetapi ketika AI sekarang ini sudah cepat perkembangannya, dia sudah bisa membaca, menghack gitu, emosi, perasaan dan akal. Ini saya kira studi-studi tentang ini sudah mulai banyak ya. Ketika orang humanity itu kan biasanya menekankan bahwa semua terkontrol oleh akal budi ya, oleh apa yang kita sebut sebagai
akal di dalam tubuh manusia dan kemudian ada perasaan, ada emosi. Gitu. Tetapi sekarang dengan kemajuan artificial intelligence AI ini luar biasa karena emosi pun sebenarnya bisa dipelajari, tubuh itu dipelajari oleh AI dan kemudian dari Mas, cara geser ini gimana, Mas? uh, dari kemampuan untuk memahami tubuh itulah kemudian bisa membuat Iya. mempengaruhi emosi dan juga perasaan. Ini luar biasa perkembangan Gimana? yang terjadi di dalam Window capture gimana? revolusi teknologi, terutama artificial intelligence, sehingga sekarang tidak hanya Window disebut ini ya? sebagai Terus? artificial intelligence, kecerdasan buatan, tetapi alien intelligence. Ya. Aliens itu sudah sesuatu yang asing, karena Heeh. menyiratkan bahwa yang Oh, mengontrol ininya ya? perilaku kita di masa yang akan datang itu Oh, oke, tidak oke, oke. semata-mata oleh tubuh kita, akal, budi, perasaan, dan emosi yang muncul dari dalam, tetapi juga HLT. dikontrol melalui sebuah teknologi yang luar berasal dari luar, yang disebut dengan Oke, alien oke. intelligence gitu. Dari artificial intelligence ke alien intelligence. Nah, disitulah banyak analisis yang disampaikan oleh Prof. Harari itu mengatakan ini the end of human history karena kemampuan untuk mengendalikan tindakan itu tidak lagi dilakukan oleh manusia, Benar, tetapi benar, benar. justru berkembang sangat kuat di mana AI itu sudah mengendalikan dirinya sendiri, tidak bisa dikendalikan manusia, tetapi juga sudah berkembang di luar kendali manusia. Nah, ini tentu saja menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya etik, seperti yang kita juga kenal di Oh, dalam ada ketika orang hitam-hitamnya ya, Mas? bicara soal rekayasa genetika, bicara soal perkembangan-perkembangan teknologi yang terkait dengan AI, yang kemudian bisa Ini loh. mempelajari tubuh kita dan kemudian menentukan bagaimana tindakan terhadap tubuh atau defect Ininya. tubuh itu berdasarkan AI itu menjadi pertanyaan Oh, kunci. benar, benar. Termasuk juga soal regulasi. Bagaimana kita melihat regulasi di tengah kecepatan perkembangan revolusi teknologi ini? Saya melihat beberapa pandangan soal ini, misalnya salah satunya cara Oke, adalah berarti caranya membuat gitu ya? perkembangan revolusi ini diperlambat, gitu, misalnya. Jangan terlalu cepat, karena kecepatan itu akan Oh, tidak oh bisa ya. dikontrol, misalnya salah satu yang Oh, muncul. oh. Tetapi tentu ini menimbulkan Bentar. kontroversi Aku lagi pandangan. Bagaimana benerin ini. memperlambat perkembangan teknologi yang sedang luar biasa pesatnya ini. Ya wis, tak coba dulu Nah, Mas. Nanti kalau tetapi ini yang tak. paling penting sebenarnya adalah apakah di dalam perkembangan teknologi yang cepat, karena saya berbicara di Fakultas Filsafat ini bisa kita gunakan untuk juga pada saat yang bersamaan bisa dilakukan upaya untuk melindungi humanity, kemanusiaan kita, peradaban manusia. Nah, di sini kita penting sebenarnya bicara soal regulasi dan etik seperti yang dibahas pada hari ini. Termasuk di dalamnya kita bicara soal bagaimana perkembangan artificial intelligence itu bisa terbuka, ya, karena ini kan dikontrol oleh segelintir orang yang pintar dengan modal yang besar, itu menjadi kekuatan yang luar biasa gitu. Jadi salah satunya adalah menguasai data. Kita tanpa sadari melalui medsos kita banyak sekali data-data yang diambil gitu, misalnya. Seperti kita bicara soal Cambridge Analytica ketika pada saat pemilihan politik itu terjadi ada instrumen penggalian informasi data itu dilalui melalui tanpa disadari oleh kita sendiri. Nah, ini tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita bicarakan terkait dengan bagaimana kedaulatan data itu, bagaimana soal kemandirian data, dan juga bagaimana cara kita untuk melindungi dia data atau privasi yang kita miliki dan siapa yang melindungi itu. Saya kira itu adalah soal tadi isu transparansi dan kontabilitas terkait dengan data. Nah, menurut saya webinar hari ini adalah sangat penting karena kita tidak bicara soal masa lalu, tetapi kita bicara masa kini, tetapi juga bicara masa depan. Karena ke masa depan salah satu yang sangat penting adalah soal data, karena kemampuan kita untuk mengetahui data ini adalah sesuatu yang
luar biasa yang akan bisa mendatangkan tidak hanya sebagai kekuatan informasi pengetahuan, tetapi juga ekonomi dan juga aspek politik dan keamanan gitu. Jadi kita harus mulai membicarakan ini secara lebih dalam, lebih serius, lebih terbuka, sehingga kita bisa menentukan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di dalam kaitan baik itu dengan data maupun kaitan dengan perkembangan kecerdasan buatan artificial intelligence yang menurut Profesor Harari berkembang sudah menjadi alien intelligence, kecerdasan alien, sesuatu yang berada di luar kontrol kita. Dan itu bagian yang sangat penting menjadi diskusi kita ke depan. Kira itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih atas partisipasi semua pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan ini. Dan mudah-mudahan ini bisa berkontribusi juga kepada Pak Wamen, ya. Pak Nesar Patria, karena salah satu yang penting di dalam Kominfo adalah kita membicarakan soal kedaulatan data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kadam.